Bayangkan dunia tanpa buku. Tak ada cerita pengantar tidur, tak ada catatan sejarah, bahkan mungkin tak ada ilmu yang bisa diwariskan. Buku dan kertas yang kita anggap sepele sebenarnya punya perjalanan panjang yang luar biasa. Dari dinding gua purba, gulungan papirus Mesir, hingga e-book di ponsel kita sekarang, semuanya menyimpan kisah ribuan tahun peradaban manusia. Hari ini, mari kita telusuri bersama sejarah buku dan kertas bersama Salshe Digital, belajar asyik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sejarah tulisan dimulai dari goresan sederhana. Puluhan ribu tahun lalu, manusia purba menggambar di dinding gua berupa simbol, hewan buruan, dan tanda-tanda misterius. Gambar itu bukan sekadar seni, melainkan cara pertama manusia merekam pikiran. Ribuan tahun yang lalu, bangsa Mesir kuno menciptakan sesuatu yang revolusioner, papirus. Batang papirus dipotong, dipukul-pukul, lalu ditumbuk dan ditekan hingga menjadi lembar tipis. Hasilnya, gulungan panjang yang bisa ditulis dengan kuas dan tinta. Papirus sangat penting. Tanpanya tak mungkin kita mengenal kisah Firaun, mitologi Mesir, dan ribuan dokumen administrasi kerajaan. Perpustakaan Alexandria bahkan menyimpan ratusan ribu gulungan papirus. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu sudah ada pusat data dunia. Tapi papirus punya kelemahan, rapuh, mudah sobek, dan cepat rusak jika lembab. Di Eropa, sekitar abad kedua sebelum Masehi, muncullah inovasi baru, yaitu perkamen. Bahan ini dibuat dari kulit domba atau kambing, diproses hingga halus, lalu dijadikan lembar yang kuat dan tahan lama. Buku perkamen pertama masih berupa gulungan, tapi lama-lama berkembang menjadi bentuk buku seperti yang kita kenal sekarang, dengan halaman yang bisa dibalik. Inilah awal perubahan besar, dari gulungan ke buku. Namun, membuat satu buku perkamen tidak mudah. Kadang dibutuhkan puluhan kulit hewan hanya untuk satu kitab. Tak heran, buku di abad pertengahan sangat mahal, bahkan lebih berharga daripada emas. Biksu-biksu di biara menghabiskan hidup mereka menyalin kitab. Bayangkan, satu Alkitab bisa dikerjakan bertahun-tahun, huruf demi huruf, dengan tinta buatan sendiri. Buku-buku itu dihias indah dengan emas dan warna-warni. Disimpan di perpustakaan biara yang sepi, hanya boleh disentuh oleh segelintir orang terpelajar. Di belahan dunia lain, lahirlah penemuan yang mengubah segalanya, yaitu kertas. Sekitar tahun 105 Masehi, seorang pejabat Tiongkok bernama Cai Lun memperkenalkan kertas yang terbuat dari bambu, kulit pohon, dan kain bekas. Prosesnya unik. Serat dihancurkan, dicampur air, dituang ke cetakan bambu, lalu dikeringkan. Hasilnya tipis, ringan, dan jauh lebih murah dibanding perkamen. Kertas dengan cepat menyebar lewat jalur sutra. Pengetahuan ini bergerak ke Asia Tengah, kemudian sampai ke Samarkand. Dari situ, rahasia pembuatan kertas masuk ke dunia Islam. Di Baghdad, berdirilah pabrik kertas pertama di luar Tiongkok pada abad ke-8. Dunia Islam menjadi pusat peradaban dengan ribuan buku ilmu pengetahuan. Kaligrafi indah menghiasi manuskrip, dari filsafat Yunani yang diterjemahkan sampai karya ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina.
Kertas membuat pengetahuan berkembang pesat, jauh lebih cepat daripada era papirus dan perkamen. Akhirnya, lewat Spanyol dan Sisilia, kertas masuk ke Eropa. Awalnya orang Eropa meragukannya karena terbiasa dengan perkamen yang kuat. Tapi, harga kertas jauh lebih murah. Perlahan kertas menguasai dunia. Meski kertas sudah ada, menulis buku tetap memakan waktu. Hingga di abad ke-15, Johann Gutenberg dari Jerman menemukan mesin cetak dengan huruf timah yang bisa disusun ulang. Sebelum Gutenberg, satu buku ditulis tangan. Setelah Gutenberg, ratusan buku bisa dicetak hanya dalam waktu singkat. Alkitab Gutenberg yang dicetak sekitar tahun 1455 menjadi salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah. Mesin cetak membuat buku lebih murah, lebih cepat, dan lebih luas penyebarannya. Ilmu pengetahuan yang sebelumnya terbatas di biara dan istana, kini bisa dimiliki pedagang, guru, bahkan petani. Revolusi Gutenberg tidak hanya merubah dunia literasi, tapi juga melahirkan reformasi agama, revolusi sains, dan lahirnya zaman modern. Semua berawal dari mesin cetak. Memasuki abad ke-19, kebutuhan buku semakin besar. Pabrik kertas modern muncul, menggunakan kayu sebagai bahan utama. Mesin besar menggiling batang pohon menjadi bubur kayu, lalu memprosesnya menjadi kertas putih dalam jumlah jutaan lembar. Teknologi percetakan pun berkembang. Surat kabar harian lahir, majalah bermunculan, dan buku mulai dicetak massal. Harga buku semakin murah, membuat literasi menjangkau semua kalangan. Perpustakaan publik bermunculan di berbagai kota, membuka akses bagi siapa saja yang ingin membaca. Novel, komik, ensiklopedia, semuanya kini mudah didapat di toko buku. Bayangkan, hanya dalam beberapa abad, buku yang dulu jadi barang langka dan mahal, kini bisa dibeli siapa saja, bahkan dengan uang jajan sekolah. Namun, perjalanan tidak berhenti di sana. Era digital membawa tantangan baru, yaitu e-book dan tablet. Kini, ratusan buku bisa disimpan hanya dalam satu genggaman tangan. Ada yang bilang buku kertas akan punah, tapi kenyataannya banyak orang tetap mencintai aroma khas buku baru dan sensasi membalik halaman satu persatu. Buku digital memang praktis, tapi buku kertas punya jiwa. Mau kertas atau digital, satu hal tetap sama, ilmu mengalir, cerita abadi. Dari goresan di gua purba, gulungan papirus, perkamen, kertas Tiongkok, hingga e-book di ponsel kita, sejarah buku adalah sejarah peradaban manusia itu sendiri. Tanpa tulisan, mungkin kita tak akan pernah tahu siapa kita dan dari mana kita berasal. Jadi, buku bukan sekadar tumpukan kertas, tapi jendela menuju dunia. Setelah kamu menyimak perjalanan buku dan kertas di video ini, apakah kamu jadi semakin semangat membaca buku? Kasih tahu aku di kolom komentar ya, buku apa favorit kamu? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-temanmu, supaya teman-temanmu juga tahu fakta-fakta unik yang mungkin jarang diketahui. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!